orang yang mengisikan gelang sudah ada buktinya. Di S3 ini kita anggap bahwa semua mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki basic yang sudah mumpuni. Oleh karena itu, Dr. Pemimpin hanya datang untuk mengaduk saja, hanya mendampingi, ya. Tapi itu sebabnya maka judul-judul itu dibagi, semua dibagi habis. Jadi baiklah karena eh, nomor satu ya, saya juga baru sadar kalau ternyata di nomor satu, judul nomor satu ini memang sepertinya tugas dosen, ya. Tugas dosen karena ada di situ ceramah, ya. Baiklah, nanti minggu depan baru kita mulai tugas masing-masing dari mahasiswa. Baiklah, kita mulai bahwa sesungguhnya agama Islam ini sudah sempurna, sudah kompleks. Di sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi rasul, kemudian turun ayat yang terakhir itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sejak turun ayat terakhir itu, agama Islam ini sudah sempurna. Jadi mau berbicara tentang ketuhanan, tentang syariah, tentang akhlak, itu sudah sempurna. Politiknya ada, sosialnya ada, begitu juga dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu telah sempurna, Islam itu sudah agung, Islam itu sudah tinggi, dan wala yu'la alaih. Tidak ada satupun konsep pemikiran yang disininya. Begitu sempurnanya Islam. Tetapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ada sahabat, ada periode sahabat, kemudian diganti oleh tabiin, diganti lagi oleh periode tabiin, begitu terus berjalan sampai hari ini sudah 1500 tahun kurang lebih berjalan. Akan tetapi perjalanan agama Islam itu tentu mengalami berbagai perubahan, perkembangan, dan tidak sedikit juga mengalami kemunduran akibat perkembangan waktu ini. Sampai ada satu kaidah yang mengatakan, innan nafsa qad intaha, sesungguhnya teks-teks agama itu sudah berhenti, baik teks agama Al-Quran tidak ada lagi tambahan, teks hadis juga tidak ada tambahan, apa yang ada pada masa Nabi sudah begitu berhenti. Wal waqi'u la yantahi, akan tetapi al-waqi', realitas sosial, la yantahi, tidak pernah berhenti, berjalan terus. Sehingga setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik, ada saja terjadi perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan, atau kemunduran, sesuai dengan umat yang ada pada masanya. Wal waqi'u la yantahi. Oleh karena itu, maka tentu tidak bisa dipungkiri kalau hanya
yang terjadi pada masa Rasulullah saja itu kita anggap sebagai Islam, maka sangat naif. Karena perkembangan itu tidak pernah berhenti. Maka itu sebabnya perlu membuka ruang interpretasi. Perlu membuka ruang interpretasi baru terhadap teks. Jadi cara memahami teks harus berkembang juga sesuai perkembangan waktu. Jangan semuanya yang tidak terjadi hari ini, yang tidak terjadi pada masa Rasulullah baru hari ini terjadi, kita mengatakan itu menyalahi agama. Jadi oleh karena itu maka dua teori, ada teori normativitas, ada teori fleksibilitas. Nah, teori normativitas itu sesuatu yang murni terjadi, yang tidak bisa berubah. Pada masa Rasulullah sampai hari ini ada. Masalah ibadah misalnya. Sholat duhur tidak boleh berubah menjadi 3. Tidak boleh berubah menjadi 4. Itu namanya normativitas. Bagaimana cara meyakini kepada Tuhan, itu tidak bisa berubah. Tapi ada hal-hal yang bersifat fleksibilitas, adaptabilitas. Ada hal-hal yang masih kecil tapi suka mengikuti kajian pada masa Rasulullah, itu namanya kibarus sahabah. Nah, Bilal kibarus sahabah, anaknya Ibnu Umar, ini ya termasuk kibarus sahabah. Nah, oleh karena itu maka ketika Rasulullah mengalami perubahan dengan umatnya pada masanya, misalnya ketika Rasulullah tinggal di Mekah dan sahabatnya, tentu berbeda dengan yang perubahan yang terjadi pada masa Madinah. Itulah sehingga di masa Madinah juga tentu ada perubahan pada masa Rasulullah mulai tinggal di Banidah dan pada akhir, karena Rasulullah tinggal di Banidah kurang lebih 13 tahun baru meninggal. Tentu banyak perubahan yang terjadi. Maka Rasulullah pada masa hidupnya itu di Madinah melihat pada awalnya banyak tantangan, ya, banyak tantangan, sehingga Rasulullah mengatakan pada waktu itu, sahabat-sahabatku, karena umat Islam belum begitu kuat, masih banyak tantangan dari lainnya, ya, dari non muslim, maka kita jaga jangan sampai wanita-wanita kita bebas keluar dari rumah. Jadi itu takut kalau terjadi gangguan. Tetapi masa akhir-akhir 13 tahun ini tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi gangguan karena Islam sudah kuat pada waktu itu. Maka Nabi mengatakan lagi, sahabat-sahabatku, pernah itu saya halangi wanita untuk datang ke masjid, tapi sekarang la tamna'u nisa'akum al-masajidah. Jangan lagi engkau menghalangi perempuan-perempuanmu untuk keluar datang ke masjid. Itu pada masa Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini menyaksikan perubahan itu, kemudian
kemudian meninggal. Kemudian Rasulullah SAW meninggal. Nah, pada masa anaknya Bilal, ya Bilal, jadi Ibnu Umar ini sugaru sahabat, Bilal ini ya termasuk tabiin ya, tabiin. Pada waktu anaknya dewasa Bilal melihat perkembangan luar biasa di Madinah. Perkembangannya, kalau misalnya Ibnu Umar melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi taklah tamna'u nisa'al masjidah, jangan engkau halang wanita-wanitamu untuk datang, itu dimaklumi karena waktu itu situasinya aman, tidak ada gangguan untuk wanita. Tetapi periode anaknya ini Bilal, ya Bilal, pada waktu itu terjadi lagi gangguan yang luar biasa untuk wanita. Situasinya Madinah waktu itu banyak perkampungan, rumah-rumah itu tersebar di sela-sela pohon kurma, ya, belum ramai seperti sekarang ini, sehingga dikhawatirkan kalau misalnya itu terjadi gangguan lagi untuk wanita, karena banyak penduduk orang Arab, orang luar perkampungan untuk datang di Madinah. Itu sebabnya tidak aman lagi. Maka pada waktu itu Bilal Ibnu Umar ini ya mendengar banyak lagi orang melarang wanita-wanitanya untuk keluar dan meskipun datang ke masjid, menahan. Ibnu Umar ini marah begitu tahu situasi yang terjadi. Dia bergegas ingin keluar, mengatakan bahwa Nabi sendiri mengatakan la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kamu halangi wanitamu untuk pergi ke masjid. Kenapa kamu menghalangi? Nah, tidak sengaja bertemu anaknya Bilal di pintu. Bilal mengatakan, "Bapak kamu mau kemana?" "Saya mau mengumumkan hadis Nabi berisi melarang wanita untuk datang ke masjid." Bilal ini mengatakan, "Ya jangan Bapak, jangan. Karena seandainya situasi pada masa Rasulullah aman, tentu tidak apa-apa. Tapi sekarang ini situasi sudah berubah. Di masa Rasulullah awal-awalnya kacau, kemudian menjadi aman. Itu sebabnya Rasulullah tidak melarang. Tapi sekarang ini muncul kerisauan lagi. Jadi hadis Nabi itu untuk sementara jangan dulu berlakukan. Nanti diberlakukan kalau kita mampu atau kita berhasil menciptakan keamanan seperti masa Rasulullah." Marah Ibnu Umar. Saking marahnya menurut sejarah, dia tempeling anaknya. Sambil mengatakan, "Bilal, kamu coba-coba menghalangi saya menyampaikan sepotong hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hadis Nabi sama dengan Al-Quran, berlaku untuk semua, berlaku untuk seterusnya." Nah, sampai pertengkaran itu terdengar oleh Aisyah, karena masih hidup istri Rasulullah pada waktu itu. Terdengar oleh Aisyah, maka Aisyah memanggil semuanya, manggil Ibnu Umar, manggil Bilal, kemudian ya menyidahlah. Waktu itu didengarlah alasannya masing-masing. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Ibnu Umar, hai Ibnu Umar, seandainya lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan situasi yang terjadi hari ini pada umat ini, ma'ahdasa fil mar'atil yaum, apa yang terjadi pada wanita-wanita pada hari ini mengalami situasi yang genting, lamana al hal masajid,
tentu Rasulullah juga melarang wanita-wanita untuk datang ke masjid. Begitu. Oleh karena itu perlu kita memahami sebenarnya substansi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita bisa ngotot, kapan kita bisa tidak ngotot. Ada normativitas, ada adaptabilitas. Jadi ini perkembangan situasi. Bukan saya mengatakan Bapak Bilal mengatakan, bukan saya menganggap hadis Rasulullah tidak berlaku, tetap berlaku. Tapi ada situasi yang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Pada masa umat ini aman-aman saja, tidak ada gangguan, silahkan berlakukan hadis Rasulullah. Tetapi ketika umat ini tidak aman, maka situasi pertama tentu harus kita berlakukan bahwa Rasulullah melarang wanita-wanita untuk datang ke masjid. Jadi ini jadi ada aspek normativitas, ada aspek adaptabilitas. Jadi sama hanya masalah dimensi yang lainnya, masalah kontekstualisasi, ya, ada namanya kontekstualisasi diberlakukan sesuai dengan konteksnya, ya. Maksudnya itu kontekstualisasi itu upaya untuk melacak unsur-unsur sejarah yang melingkupi sebagian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu juga ada perlu semua kita pahami ini. Ya, seperti misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi situasi umatnya, ya dari waktu itu situasi tidak aman juga ketika Nabi atau sahabatnya mau melakukan perjalanan jauh, ya, meskipun perjalanan tujuan ibadah, misalnya tujuan untuk haji kah atau umrah kah, ya, itu. Ya, Nabi mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahrami. Seorang wanita sama sekali tidak boleh melakukan musafir, berjalan jauh, kecuali disertai dengan muhrimnya. Nah ini. Jadi bagaimana kita memahami hadis ini? Dikaitkan dengan perkembangan sekarang. Kalau hadis ini secara tekstual, ya, kita mau berlakukan. Sekarang ini, ya, katakanlah kalau mau dijumlah kuantitas umat Islam berangkat ibadah haji, 2/3 itu wanita, hanya 1/3 laki-laki. Terutama kita orang-orang Bugis Makassar ini. Kenapa? Karena ada prinsip bahwa orang-orang kita kalau tidak bisa membayar WNH-nya secara sempurna untuk suami istri, rata-rata suaminya mengatakan, pindah, lebih baik kamu duluan daripada menunggu saya lama kita baru bisa berangkat. Begitu sayanya laki-laki Bugis Makassar ini kepada istrinya, silahkan kamu saja berangkat. Nah, dengan demikian pemerintah menyikapi, pemerintah kita menyikapi agar supaya ada menjadi muhrim umum. Dari satu kloter ada bertanggung jawab yang namanya ketua kloter, ada juga bernama ada KBH, ada ada ketua kloter, ada namanya pembimbing ibadah. Selain pembimbing ibadah ada juga namanya dokter. Semuanya itu ditugaskan untuk mengawal jamaah supaya perjalanannya aman, tidak ada gangguan apa-apa.
turun dari kloter ada namanya rombongan. Rombongan itu setiap satu bus ada satu orang bertanggung jawab dan diberi insentif untuk itu. Nah, dari satu rombongan ada lagi namanya ketua regu. Dari satu kelompok kecil, setiap 11 orang, setiap 10 orang ada satu ketua regu. Sehingga perjalanan kemana saja wanita-wanita kita ke sana itu dijamin aman. Selama dia tidak keluar dari keputusan atau ketentuan umum. Aman. Itu namanya muring. Ada di samping ada namanya umum, ada juga namanya pribadi. Jadi kalau suami istri berangkat, pelaku murim pribadi selalu mengawasi. Tapi kalau tidak berangkat, namanya murim dulu. Ya, itu tidak semuanya wanita ini harus ditemani oleh murimnya. Tidak selamanya kalau suami. Yang terjadi hari ini dan semua dunia Islam mengatakan bahwa boleh seperti itu. Jadi tidak boleh lagi mengatakan wanita kemanapun juga tidak boleh berangkat kalau tidak ada suami. Jadi la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahram ini dikondisikan untuk situasi sekarang boleh dengan ketentuan jangan keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada muhrim umum, ada muhrim pribadi. Ini namanya kontekstualisasi. Jadi bagaimana menyesuaikan ajaran-ajaran agama secara konteks yang terjadi dengan masa kita sekarang. Itu jadi aspek. Juga ada aspek rasionalisasi. Rasionalisasi ini menentukan faktor-faktor ada atau tidaknya yang mempengaruhi adanya hukum yang terkandung dalam sebuah teks. Itu juga harus dipahami, rasionalisasi. Misalnya, ada nggak ilah hukum yang terjadi pada suatu situasi itu? Ya, misalnya, ya, jamak kasar. Apa ilahnya ketika kita mau melaksanakan jamak dan apa ilahnya ketika kita mau melaksanakan kasar? Jangan sampai ilah itu tidak ada, maka tentu kita tidak boleh. Sebab al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Jadi ilah itu selalu berputar menyertai dengan hukum. Hukum ada ketika ilat ada, hukum tidak ada ketika ilat tidak ada. Ya, jadi misalnya, apa ilatnya kita boleh melaksanakan sholat jamaah? Ilatnya sholat jamaah itu masyakkah, ya, terjadinya suatu kesulitan. Jadi meskipun kita tidak perjalanan, boleh kita jamaah. Seperti misalnya kita masuk rumah sakit terjadi kesulitan tentunya, sehingga waktu itu apalagi kalau kita diimpus sehingga karena sangat menyusahkan bagi pasien yang diimpus ini selalu bolak-balik ke toilet untuk melaksanakan wudhu dan sebagainya, untuk berdiri, untuk meninggalkan tempatnya, sehingga dibolehkan bagi pasien ini untuk menjamak sholatnya. Saat itu ada masyarakat, ada kesulitan. Jadi itu sehingga terkadang dilakukan jamaah suri, ya. Misalnya pada akhir sholat zuhur dia sholat zuhur, tapi dia sholat asar di awal waktu asar itu suri. Dan boleh juga jamaah asli masuk zuhur langsung dia sholat zuhur, ya, secara baru setelah selesai assalamualaikum dia melakukan lagi
sholat asar dengan niat asar itu jamaah. Jadi boleh. Jadi bukan hanya musafir yang membolehkan jamaah, tetapi masyakkah ada. Itu sebabnya ada ulama mengatakan bahwa bukan hanya persoalan-persoalan begitu membolehkan kita jamaah, tapi misalnya kita penting, ya, kita dalam rapat penting, kemudian pendidikan. Jadi ini semuanya. Jadi semakin luas bacaan seorang itu menyebabkan dia paling fleksibel. Hitam putih yang keluar hanya harap alam, jangan begitu. Jadi, nah, tetapi kalau apa namanya kasar, kapan kita bisa mengkasar itu menjadi ilat di situ asafar. Yang menjadi ilatnya adalah perjalanan. Jangan juga hanya jalan-jalan. Perjalanan itu nanti mencontohkan ada jaraknya. Ya, bukan hanya jalan-jalan ke senteran boleh lagi mengkasar, tidak boleh. Ada anunya. Jadi sehingga ulama kita berbeda pendapat masalah kasar ini. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i itu membolehkan kita mengkasar ketika melakukan perjalanan jauh selama sejauh 83 km. Nah, jadi kalau di bawahnya tidak boleh. Itu. Jadi ada masafahnya, ada jaraknya. Jadi ini namanya rasionalisasi. Tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah itu misalnya kalau tidak memenuhi kriteria. Jadi itu dirasionalisasikan. Iya, banyak hal terkait dengan ini, masalah istihala, masalah istighlah, misalnya masalah darurah, misalnya itu banyak. Ini barangkali perlu membutuhkan pertemuan secara tersendiri. Nah, selain rasionalisasi itu ada namanya substansialisasi. Ada substansialisasi. Maksudnya substansialisasi itu apa yang kita butuhkan itu harus ditinjau dari aspek substansi. Itu yang diinginkan oleh ajaran agama sebenarnya. Jadi kadangkala yang dilakukan berbeda dengan teksnya. Karena yang kita lakukan berdasarkan pemahaman secara substansi dari ajaran agama itu. Ya. Contoh ini. Nabi pada suatu ketika pernah melakukan sholat jamaah maghrib di rumah salah seorang sahabat di luar Madinah karena melakukan hajat. Jadi Nabi diundang, setelah salam Nabi mengatakan, sahabatku semua, kita sangat dihajati oleh sahabat kita ini berada di pinggir Madinah. Nah, kita makan malam di sana. Ya. Kemudian Nabi ke sana, ya, dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi disuguhkan makanan bersama sahabatnya, Nabi makan. Ketika Nabi makan dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba terdengar ada salah satu dari sahabatnya itu yang kentut, kedengaran. Ya, jadi tidak terdengar kentutnya, tetapi baunya tercium. Ya, jadi sehingga tidak ada orang yang tahu siapa di antara mereka yang kentut. Ya. Nabi begitu menjaga wibawa sahabat-sahabatnya. Begitu selesai makan, kemudian
Waktu Isa sudah masuk, Nabi langsung mengatakan, sahabatku semua, siapa sahabatku semua, lihat kita eh, silahkan berwudu semua, baru kita sholat. Nah, jadi semua sahabatnya berwudu, baik yang ada wudunya maupun tidak ada. Bahkan konteksnya lagi, semua sahabat yang disuguhkan waktu itu adalah unta, daging ya. Sahabatku semua, siapa yang makan daging silahkan berwudu. Ya, siapa yang makan daging silahkan berwudu, baru sholat Isya. Nah, disinilah ada yang memahami bahwa setiap selesai makan daging, terutama daging unta, harus berwudu. Pak dianggap daging itu sebagai membatalkan wudu. Nah, ada sebagian sahabat mengatakan tidak. Sebenarnya konteksnya itu, ya, Nabi menyuruh kita berwudu semua agar supaya tidak ketahuan siapa yang ketuh pada waktu itu. Nah, ini yang namanya substansialisasi. Jadi teksnya kelihatan bahwa semua makan daging adalah batal wudunya, tapi substansinya sebenarnya Nabi memelihara wibawa sahabatnya yang kentut supaya tidak ketahuan. Sebab kalau tidak Nabi begitu, langsung satu saja yang berdiri pergi berwudu, langsung sahabat yang lain itu cuma si anu pada yang kentut itu tadi, yang kentut tadi, itu substansialisasi. Jadi bahannya hal yang terjadi pada waktu itu. Jadi sama hanya begini. Ketika terdengar bahwa ada satu kelompok Yahudi mendapatkan gangguan, yang mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi kita datang, maka begitu ya sudah begitu pentingnya perjalanan itu, maka Nabi mengatakan la tusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar salah seorang dari kamu kecuali sampai di Bani Quraidah. Itu Nabi. Tapi kenyataannya waktu perjalanan, banyak sahabat ini perjalanan tidak kuat. Jadi belum sampai di Bani Quraidah, asar ini terancam lepas. Bagaimana? Kita mau sholat menentang Nabi. Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Tapi kalau kita tidak sholat, tentu waktu ini tidak bisa terkejar. Nah, sementara sholat memiliki waktu-waktu tersendiri. Nah, di situ. Ya, jadi terbagi dua pandangan. Ada yang mau sholat di jalanan, ada yang tidak mau, harus Bani Quraidah. Maka terjadi dialog yang sengit kedua belah pihak ini. Begitu sampai kepada Nabi ketawa-ketawa. Kenapa? Karena ini yang tidak mau sholat kecuali sampai di Bani Quraidah, itu namanya tekstual. Tapi orang yang memahami substansi ajaran agama, ini yang sholat di jalan, meskipun tidak sampai di Bani Quraidah. Oleh karena itu, ketika memahami ini semua membuat kita bisa fleksibel. Jangan kita terlalu kaku memahami ajaran agama, sehingga begitu berbeda dengan pemahaman kita, langsung kita haramkan, mengatakan tidak boleh, dan sebagainya. Jadi inilah substansi-substansi yang seharusnya kita pahami dalam beragama, insya Allah. Jadi, sekian
kira itu saja pada pertemuan perdana ini ya. Jadi nanti pada minggu ke depan, jadi sudah dibagi semua ya. Sudah, nanti saya kirimkan ke Prof pembagiannya. Ya. Ya. Oh iya ya, baik. Jadi nanti kita apa diskusi setiap pertemuan berdasarkan pembagian tugas yang dilakukan oleh komite kita, insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Saya Prof. Oh ya, silahkan. Bah, Waalaikumsalam. Tadi bahwa ada sifat adaptasi yang saya mau ketahui itu sampai di mana batasnya sehingga adaptasi ini bisa sampai di mana batas bisa diadaptasikan konteks penafsiran dari Al-Quran yang disesuaikan dengan konteks. Karena kalau saya melihat dari paparan Prof, penafsiran itu ya keluar dari pemikiran manusia saja, lalu diperbaiki lagi oleh Rasulullah. Jadi apakah adaptasi ini memiliki batas atau tidak? Ya, tentu ya sesuai dengan apa yang saya tadi katakan bahwa tentu kita juga memiliki aturan ya, aturan ada namanya aturan pokok. Misalnya adaptasi itu tentu memang diharapkan kepada setiap orang, bukan adaptasi terhadap setiap masalah, tetapi ya yang tentu kembali kepada normativitas dan fleksibilitas, adaptabilitas. Jangan juga misalnya kita ketika terjadi sesuatu semuanya serba boleh, pasar dan apa namanya, biar tidak yang terjadi, dia bahkan juga melakukan sholat jamaah, sholat kasar, misalnya tidak seperti itu. Jadi ada ilat-ilatnya, ada tuh ilat itu terpulang dari orang yang menghadapi masalah itu. Jadi tidak boleh, kita tidak bisa saya katakan karena apa namanya, setiap orang memiliki masalah sendiri-sendiri, tergantung ada masalahnya, maka di situ dia ada bukan adaptasi bagaimana mesti. Yang penting normativitas harus tetap terjaga, ya. Jadi itu saja. Jadi jangan semuanya dibolehkan, ya. Jadi apakah sesuatu itu memang masuk dalam kategori bukan sesuatu ajaran agama yang bersifat pokok, berubah sholat zuhur menjadi 3 rakaat, 4 rakaat, ya itu tidak boleh. Tetapi yang kita maksudkan ini adaptabilitas itu adalah sesuatu yang bersifat fleksibilitas, bukan bersifat normatif, ya. Itulah, ya. Baik. Izin Prof. Ya, silahkan. Ya. Ya. Lebih spesifik tadi Prof, Ya. mungkin terkait kami ini masih kurang paham banyak terkait dengan keilmuan Islam, Prof. Ya. Tadi Prof jelaskan mungkin agak spesifik terkait dengan salat jamaah, yang mana yang bisa dijamak dan kasar, Prof. Kami ini bekerjanya di pemerintahan, pada pekerjaan yang memang sifatnya harus diselesaikan dalam 1 hari, atau mungkin dalam melakukan pemeriksaan juga ada lokasi yang memang tempatnya jauh dari kantor kami, jadi harus berjalan, tetapi dari posisi kilometernya mungkin tidak cukup 83 km.
sebagian teman-teman menganggap bahwa kita harus jamak ini atau kita harus kasar ini pekerjaannya kita, salatnya kita. Ya. Ya, bagaimana kira-kira Ya. petunjuknya Prof terkait dengan persoalan terkait dengan adaptif tadi dan Ya. normatifnya? Kalau seperti itu keadaannya, bahwa itu jangan dikasar, tapi boleh dijamak. Boleh dijamak, tetap harus 4 ya. Sholat 4 rakaat, asar rakaat. Jangan dijamak karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat kasar. Kalau sholat kasar itu yang dihitung jauhnya, jaraknya. Tapi kalau yang itu tadi masyakahnya, kesulitannya, sehingga kesulitan itu membolehkan kita jamak, tapi di jamak tetap tempat. Ya itulah. Ya itu. Ya, Terima kasih. ya Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Silahkan nyalain kalau masih ada. Ya. Ya. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan saja di sini. Insya Allah kita nanti minggu depan pada judul yang berikutnya ya, judul yang kedua. Iya, Insya Prof. Allah Ya. kita jadi seperti saya katakan bahwa saya percaya semua yang di pasca itu kurangnya sudah semua dengan kapabilitas mereka masing-masing, saya percaya. Sehingga ya tentu pada berikutnya ada dipersilahkan untuk teman-teman ada yang bisa memberi penjelasan, penambahan, atau ada yang bertanya, silahkan. Jadi saya hanya memandu, menjelaskan yang perlu saja nanti pada penutupan. Ya, jadi saya persilahkan untuk diskusi bersama. Ya, insya Allah. Saya kira sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih.